sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Selamat berjumpa di tahun yang baru. Dan kita bersukacita di dalam Tuhan karena kita akan memasuki renungan harian Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya yang hari ini tanggal 2 Januari 2025. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang berkenan kepada kami pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Karuniakan kami Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, dan ampuni segala dosa kami, karena kami akan merenungkan kesetiaan yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita membuka kitab Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 17. Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keremhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang cantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya memiliki pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Berbahagialah kita, Tuhan memberkati. Saudara, tema kita kesetiaan yang memulihkan. Saudara-saudara, kata kesetiaan tidaklah asing bagi kita dalam kehidupan ini. Dan kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Kesetiaan adalah sesuatu yang lahir dari kedalaman hati yang harus dibuktikan lewat kata dan perbuatan. Mengaku percaya kepada Tuhan tidaklah cukup tanpa dibuktikan dengan kata dan perbuatan. Bahkan kesetiaan mengalami ujian dan diperhadapkan dalam tantangan dan rintangan. Banyak orang memilih tidak setia mengikuti kehendak Tuhan. Itu berarti tanpa kesetiaan semua akan sia-sia. Kesetiaan seorang yang diuji ketika ia mengalami kesulitan hidup. Ayub adalah sosok setia yang membuktikan keteguhan imannya kepada Tuhan sekalipun ia mengalami banyak penderitaan. Kesetiaan selalu ada
pembuktian dalam hidup kita. Anak-anak dan semua harta lenyap ketika Ayub terus setia kepada Tuhan. Sekujur tubuhnya penuh barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Istrinya pun tak sanggup bertahan. Namun menghadapi situasi yang sangat berat itu, Ayub tidak menyalahkan apalagi meninggalkan Tuhan, melainkan sabar menerima dan tetap setia dan hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Jadi setia juga memerlukan kekudusan di hadapan Tuhan. Bagi Ayub, beriman berarti siap menerima yang baik apapun datang dari apapun pencobaan itu. Pada akhirnya Ayub memetik buah dari kesetiaan kepada Sang Pencipta. Ayub sangat setia kepada Tuhan. Dan ini dibuktikan dalam bacaan kita bahwa apa yang dilakukan Ayub dengan setia berdampak positif bagi hidupnya. Kalau kita baca dalam ayat yang 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara, kesetiaan membutuhkan pembuktian hidup kita di hadapan Tuhan dan kekudusan kita, dan itu berbuah manis bagi kita ketika kita setia. Dan ini dirasakan dan dialami oleh Ayub. Tuhan memberkati dengan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala yang pernah ia miliki. Bahkan ia dikaruniakan umur panjang untuk melihat anak cucunya sampai keturunan keempat. Luar biasa bagi kita. Dan inilah sebenarnya yang kita rindukan, kesetiaan membawakan kita dampak positif. Dan Tuhan menghargai kesetiaan itu di dalam hidup kita. Perjalanan hidup Ayub mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan tidak hanya berani untuk menikmati berkat, tetapi juga menerima segala tantangan dan kehidupan dan penderitaan. Ia mengingatkan kita bahwa penderitaan dalam kehidupan orang benar pun diizinkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di antara kita dalam tahun 2025 ini perlu kita setia dan menjaga kekudusan hubungan dengan Allah dan sesama kita. Dan sering kesetiaan diuji oleh masalah-masalah kesehatan, keuangan, relasi suami istri, orang tua dan anak. Kehilangan orang yang kita cintai dan mungkin saja tidak mengenakan kita, tidak memberi kenyamanan bagi kita di tengah-tengah persekutuan. Jangan menyerah, berharap pada kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Teladan keteguhan hati Ayub merespons setiap hal yang harus kita lakukan. Tuhan izinkan segala perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi dalam hidup ini kita memilih tetap setia dan menjaga kekudusan relasi kita dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah setia menyertai kita dengan kuasa Roh-Nya. Terpujilah Tuhan yang oleh perkenan kita tetap setia dalam renungan harian kita setiap hari, membuktikan kesetiaan kita untuk selalu mendengar firman Tuhan. Kita terus dikuatkan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan di pagi hari ini dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dalam renungan persekutuan kami dalam hidup ini. Berkenan Tuhan dalam kegiatan kami sepanjang tahun ini, hari ini, agar kami terus setia dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup kami.
Karuniakan kami roh-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi garam dan terang bagi sesama kami, dan membawa damai bagi kehidupan yang Tuhan karuniakan hari ini. Itu semua hanya dengan kehendak-Mu, kuasa dan kasih-Mu ya Allah. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terpujilah Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita.